Kamu pernah nggak ngerasa kamar kosmu menyimpan sesuatu yang nggak bisa kamu jelaskan? Bukan sekadar suara aneh di malam hari, tapi perasaan seolah-olah ada seseorang yang terus memperhatikanmu dari balik lemari. Cerita ini bukan tentang hantu biasa. Ini tentang sebuah kamar yang menyimpan rahasia kematian dan keadilan yang terkubur dalam diam. Inilah kisah kamar kos terakhir. Namaku Rizka, mahasiswi semester 5 di salah satu kampus negeri di Jakarta. Karena kampus memutuskan untuk kembali ke perkuliahan luring, aku harus mencari tempat kos yang baru. Kos lamaku sudah disewa orang lain, dan yang tersisa kini hanya kosan-kosan mahal yang tak sanggup aku bayar. Sudah hampir seminggu aku mencari, hingga seorang teman merekomendasikan sebuah tempat kos di daerah belakang kampus, agak masuk gang. Katanya, murah, bersih, tapi anehnya selalu kosong. Aku tidak terlalu memikirkan kalimat terakhirnya. Yang penting murah dan bisa langsung dihuni. Aku menemui ibu kosnya sore itu. Namanya Bu Sri. Perempuan tua dengan tatapan dingin dan suara pelan. Rumah kosnya tua, bergaya Belanda, dengan koridor panjang dan lantai kayu yang berderit. Saat pertama masuk, aku langsung merasakan hawa dingin menyergap, seolah AC menyala padahal tidak ada. Kamar paling ujung kiri masih kosong, kata Bu Sri sambil menunjuk ke arah koridor gelap. Saat aku masuk ke kamar itu, ruangan terasa lembab dan bau tanah tercium samar. Tapi secara keseluruhan masih layak huni. Kasur tipis, meja belajar, dan lemari tua sudah tersedia. Murah banget, cuma 350.000 per bulan, udah termasuk listrik. Ucapku dalam hati, senang bukan main. Aku langsung setuju dan mulai pindah malam itu juga. Namun, malam pertamaku terasa aneh. Saat tengah malam, aku terbangun karena suara berisik di atas plafon. Seperti ada yang berjalan perlahan. Kukira tikus, tapi suaranya berat, seperti langkah kaki manusia. Aku berusaha menenangkan diri dan kembali tidur. Sekitar jam 2 dini hari, aku mendengar suara ketukan dari arah lemari. Tok, 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 kupaksakan membuka mata. Tidak ada apa-apa. Aku tetap berbaring tapi jantungku mulai berdegup kencang. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari bawah tempat tidur. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri mengintip ke bawah, tapi tidak ada apa-apa. Kupikir, mungkin aku terlalu lelah. Aku bangkit untuk minum. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Cermin kecil di meja belajar tiba-tiba berkabut. Padahal tidak ada uap, tidak ada air panas. Perlahan, kabut itu membentuk bayangan samar. Wajah perempuan. Matanya kosong, mulutnya compang-camping seolah pernah dijahit, lalu dibuka paksa. Aku menjerit dan menyalakan semua lampu. Tapi saat aku tatap kembali cermin itu, bayangan itu telah menghilang. Pagi harinya aku mencoba melupakan semuanya. Kupikir mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat aku menyapu kamar, aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin merinding. Bawah tempat tidur ada bekas goresan di lantai kayu, goresan panjang, seperti dicakar kuku, dan di ujungnya ada noda kecoklatan yang seperti darah kering. Kupotret dan kukirim ke temanku, Vira hanya membalas, Rizka, itu kos-kosan di Jalan Melati belakang kampus ya? Yang dekat rumah tua bekas dokter? Aku menjawab, iya, kenapa? Vira membalas, kamu harus keluar dari sana, sekarang juga. Itu kos bekas tempat bunuh diri 2 tahun lalu. Penghuni kamar ujung kiri, dia meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Aku langsung merinding, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Aku memutuskan untuk bertanya langsung ke Bu Sri. Namun, Bu Sri hanya menjawab dengan senyuman kecil. Yang penting, kamu tidak ganggu mereka. Mereka juga tidak akan ganggu kamu. Aku pulang ke kamar dengan dada sesak. Siapa mereka yang dimaksud? Bu Sri, malam kedua, semuanya makin aneh. Lampu berkedip tanpa sebab, dan jendela terbuka sendiri meskipun sudah kukunci. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika aku terbangun karena mendengar suara isakan pelan dari dalam lemari. Isakan itu terdengar seperti tangisan perempuan. Pelan, tercekik, dan menyayat hati. Aku beringsut mendekati lemari, dengan tangan gemetar, kupelintir gagangnya, dan membuka pintunya perlahan, kosong, hanya gantungan baju,
Tapi saat aku hendak menutup kembali pintu lemari, aku melihat sesuatu di bagian dalam pintu. Tulisan yang disoretkan dengan darah kering. Kembalikan mulutku. Aku terjatuh mundur dan hampir menabrak meja belajar. Cermin di atas meja itu lagi-lagi berkabut. Kali ini tak hanya wajah yang muncul, tapi sosok perempuan. Berbaju putih, tubuhnya penuh luka. Ia membuka mulutnya yang menganga besar, lalu berteriak tanpa suara. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku lari keluar kamar malam itu juga dan mengetuk pintu Busri, menangis ketakutan. Tapi pintu tidak dibuka. Anehnya, saat aku kembali ke kamarku, pintunya terkunci dari dalam, padahal aku tidak menguncinya saat keluar. Dan dari celah bawah pintu, aku bisa melihat bayangan kaki, berdiri menghadap pintu, diam, tak bergerak. Aku berdiri kaku di depan pintu kamarku sendiri, tidak berani bergerak. Bayangan kaki itu masih terlihat jelas dari celah bawah pintu. Aku mencoba menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi tidak. Bayangan itu bergerak, mundur perlahan, lalu menghilang seperti tertelan kegelapan. Aku langsung meninggalkan area kos dan bermalam di tempat Vira. Pagi harinya, aku kembali untuk mengambil barang-barangku, niatku jelas. Pindah. Namun saat aku sampai, Busri duduk di beranda seperti tak terjadi. Apa-apa? Tatapannya datar, tapi kali ini matanya lebih sayu dari sebelumnya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, katanya tiba-tiba tanpa aku sempat bicara. Aku berhenti melangkah. Kenapa? Karena kamu sudah dipilih, jawabnya singkat. Dipilih? Siapa, Bu? Tanyaku. Mulai merasa tubuhku menggigil lagi. Busri hanya menatap kosong ke arah koridor. Dulu dia juga gadis sepertimu. Mahasiswi, pintar, ceria. Tapi ada yang patah di dalam dirinya, dan kamar itu adalah saksi terakhir dari semua luka yang dia bawa. Aku terdiam. Busri bangkit, berjalan pelan, dan memberiku sebuah kunci. Besi tua. Buka lemari itu, tapi hanya jam 2 malam. Kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya. Tapi ingat, jangan pernah menatap langsung matanya. Aku menatap kunci di tanganku. Rasanya seperti sedang menggenggam kutukan. Malam itu, entah kenapa aku kembali tidur di kamar itu. Mungkin karena penasaran, atau mungkin karena dorongan tak masuk akal yang seolah memaksaku untuk kembali. Jam menunjukkan pukul 09.59. Aku duduk di depan lemari, menatap jam di layar ponsel. Begitu tepat pukul 2 aku memasukkan kunci ke lubang, lemari yang sebelumnya tak kusadari ada. Kunci itu pas. Saat ku buka, pintu lemari berderit perlahan, gelap. Tapi kemudian, dari dalam kegelapan itu, muncul cahaya redup seperti pelita. Dan perlahan, sebuah lorong kecil muncul di dalam lemari, seperti ruang tersembunyi. Aku tahu ini mustahil. Secara logika, tidak mungkin ada lorong di dalam lemari kos sekecil ini. Tapi, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutku. Aku masuk. Langkah pertama, bau tanah basah menyeruak. Langkah kedua, suhu turun drastis. Aku seperti masuk ke dunia lain. Di ujung lorong itu aku menemukan sebuah kamar. Mirip kamarku, tapi lebih tua, lebih rusak. Catnya terkelupas, kasurnya penuh bercak darah, dan di dindingnya ada cermin besar yang retak. Di depan cermin itu, seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambut panjang, mengenakan baju putih kumal. Tubuhnya kurus kering, dan tangan kanannya memegang sebuah boneka kecil tanpa kepala. Aku terpaku, nafasku tercekat, lalu dia bicara. Tapi bukan dengan mulutnya. Suaranya muncul langsung di kepalaku. Kau tidur di ranjangku. Kau menempati lukaku. Tapi tidak membawakan mulutku kembali. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Aku tak bisa bicara. Aku tak bisa berteriak saat mereka melakukannya padaku. Tapi kamu bisa, kamu masih hidup. Berikan mulutmu padaku. Tiba-tiba ia membalikkan badan. Aku refleks menutup mata. Aku ingat pesan Busri. Tapi walau mata tertutup, aku masih bisa merasakan tatapannya. Seperti ribuan jarum menusuk wajahku. Tubuhku panas dingin, keringat bercucuran. Ia mendekat. Kudengar langkahnya di lantai kayu. Pelan. Menggoreskan kuku-kuku panjang ke dinding saat berjalan. Aku ingin menjerit,
tapi suara tercekat di tenggorokan, lalu dia berhenti tepat di depanku. Sebuah bisikan masuk ke telingaku, lirih, menyayat. "Buka matamu, Rizka. Aku ingin lihat apakah mulutmu cocok untukku." Aku menahan napas, diam, tak bergerak. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari arah cermin. Suara perempuan lain, bukan miliknya. Suara itu mengguncang lorong itu, membuat semuanya berguncang. Cahaya dari dalam lemari mendadak padam. Dan saat aku membuka mata, aku sudah berada kembali di kamarku. Terbaring di lantai, tubuhku basah oleh keringat. Lemari itu tertutup. Tidak ada lorong. Tidak ada apa-apa. Tapi ada satu hal yang berubah. Cermin kecil di meja belajar kini pecah. Dan di tengah retakan, tertulis dengan darah, "Aku sudah melihat mulutmu." Aku berteriak sekuat tenaga, keluar dari kamar, dan lari keluar kos tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat aku sampai di jalan, seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Aku menoleh. Busri berdiri di sana. Tapi ada yang aneh. Matanya kosong, wajahnya seperti lilin meleleh. Dan ia membuka mulutnya pelan, mulut yang ternyata dijahit rapat dengan benang hitam. Dia mengangkat jari telunjuk ke bibirnya, mengisyaratkan, "Jangan bilang siapa-siapa." Setelah kejadian malam itu, aku benar-benar merasa seperti mulai kehilangan kewarasan. Aku tidak kembali ke kos selama 2 hari. Kupikir, jika aku menghindar, semua akan kembali normal. Tapi ternyata tidak semudah itu. Di rumah Vira pun, gangguan tetap mengikuti. Cermin kamar mandi tiba-tiba berkabut setiap jam 2 pagi. Aku sering terbangun karena mendengar isakan yang sama. Perempuan, pelan, tercekik. Bahkan suara ketukan dari lemari ikut menghantui, padahal jelas-jelas lemari itu milik Vira dan tidak pernah bermasalah sebelumnya. Yang paling membuatku takut adalah saat aku bercermin pagi itu. Refleksiku tersenyum sendiri, padahal aku tidak. Gerakan wajah di cermin tidak lagi selaras denganku. Aku mendekati cermin, jantung berdegup kencang. Dan tiba-tiba, sosok perempuan dari dalam lemari, yang waktu itu kulihat berdiri membelakangiku, muncul. Di belakang refleksiku, meski ketika aku menoleh langsung, tak ada siapa-siapa. Vira menyarankan agar aku menemui seorang ustaz yang dikenal bisa menangani hal-hal semacam ini. Namanya Ustaz Ramzi, tinggal di daerah Condet. Kami pergi malam itu juga. Begitu mendengar ceritaku dan melihat fotoku yang kusimpan dari tulisan darah di lemari, wajah Ustaz Ramzi langsung berubah tegang. "Kamu sudah membuka jalur ke kamar kedua," katanya pelan. "Itu bukan kamar biasa. Itu perwujudan luka spiritual dari jiwa yang mati dalam keadaan tak diterima bumi." Aku tercekat. "Apa maksudnya? Arwah itu, perempuan yang kamu lihat, kematiannya tidak wajar. Dia bukan sekadar mati, tapi rohnya terkunci karena tubuhnya dirusak dan keadilan tak pernah datang. Maka jiwanya menolak pergi. Dan kamar kos itu menjadi perangkap antara dunia." Aku terdiam, menggenggam lututku. "Dan kamu," lanjut Ustaz Ramzi, "sudah menjadi bagian dari kontrak yang tidak kamu sadari. Saat kamu tidur di sana, rohmu diambil sebagian. Sebagai ganti untuk mulutnya yang hilang." Aku nyaris muntah. "Kalau kamu tidak kembali dan menyelesaikan ini," lanjutnya, "bukan hanya kamu yang akan terganggu, tapi orang-orang sekitarmu pun akan mulai dirasuki. Dia akan terus mencari mulut-mulut siapa saja untuk menggantikan jeritannya yang tak pernah tersampaikan. Aku tak punya pilihan. Aku harus kembali ke kamar itu dan menghadapi semuanya." Malam itu, aku dan Vira kembali ke kosan. Busri tidak terlihat, tapi pintu pagar terbuka. Kosan itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu lorong mati semua. Kami masuk pelan-pelan. Suara langkah kami menggema, seperti tak ada penghuni lain. Saat sampai di depan kamarku, aku merasa udara mendadak berat. Nafas terasa sempit. Vira menarik tanganku. "Kita bisa balik lagi. Kita bisa panggil orang lain." Tapi aku hanya diam, menatap pintu yang tertutup itu. Tanpa sadar, tanganku sudah memegang gagang pintu. Pintu terbuka sendiri, perlahan, berderit panjang. Dan kami masuk. Kamar itu tampak normal, tapi hawa lembab dan bau amis darah masih sangat kuat. Cermin kecil.
Yang sebelumnya pecah, kini utuh kembali, tapi yang membuat kami membeku adalah lemari itu. Lemari yang sebelumnya terkunci, kini terbuka lebar. Dan dari dalamnya, perlahan-lahan muncul kabut gelap. Dari kabut itu, suara-suara mulai terdengar. Tangisan, jeritan. Dan di antaranya, satu suara lirih yang terus diulang-ulang. Kembalikan mulutku, kembalikan mulutku. Tiba-tiba, lampu kamar padam, dan sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Perempuan dengan tubuh luka-luka, wajah pucat, dan mulut yang tak lagi dijahit, tapi penuh bekas luka sobek di sekeliling bibir. Ia berdiri di depan kami, mata hitamnya menatap kosong. Tangannya menunjuk ke arah Vira. Aku langsung berdiri di hadapannya. Jangan dia, aku yang kamu mau. Tapi dia tetap mendekat ke arah Vira. Tubuhnya seakan melayang perlahan, tanpa suara langkah. Aku menarik Vira, mencoba melindunginya. Kalau kau mau mulut, ambil punyaku, tapi lepaskan dia. Saat itu, suara, teriakan memenuhi kamar. Tapi bukan dari hantu itu. Dari Vira ia tiba-tiba menjerit keras dan tubuhnya kejang. Mulutnya bergerak-gerak sendiri seperti dikendalikan, tapi kata-kata yang keluar bukan milik Vira. Mereka menutup mulutku dengan benang dan paku. Mereka rekam semuanya, tertawa, dan mereka tidak dihukum. Tubuh Vira terlempar ke kasur, menangis dan mengerang, memeluk kepalanya. Aku mencoba menyentuh Vira, tapi tubuhnya terasa panas luar biasa. Cermin tiba-tiba kembali pecah, dan dari dalam pantulan retaknya muncul 3 bayangan laki-laki. Semua tertawa sambil merobek-robek tubuh seseorang. Perempuan itu, sosok hantu yang menghantuiku, mereka pelakunya. Dan kini aku tahu, dia tidak hanya ingin mulut, dia ingin keadilan. Saat itulah aku sadar. Di lantai, dekat lemari, ada buku harian. Aku memungutnya. Ternyata milik perempuan itu. Halaman-halaman terakhir penuh dengan coretan. Nama-nama. 3 nama. Dan 1 di antaranya membuatku membeku. Aditya. Rahman, mantan ketua BEM fakultasku. Dihormati, populer, dan kini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kampus. Malam itu aku membaca semuanya. Tulisan tangannya bercerita tentang pemaksaan, tekanan, dan malam mengerikan di mana ia tak bisa berteriak karena mereka menjahit mulutnya sebagai lelucon. Dia bunuh diri seminggu kemudian, dan setelah membaca buku harian itu, aku tidak bisa berhenti menangis. Segala hal yang dulu hanya berupa bayangan samar, suara-suara, sosok hantu, darah, dan cermin, semua kini menjadi jelas. Dia bukan hanya arwah penasaran, dia adalah korban. Dari sebuah kejahatan yang dikubur dalam diam dan ditutupi topeng kehormatan, namanya Amara Putri Lestari. Mahasiswi semester 5 jurusan psikologi. Dikenal pintar, pendiam, dan aktif di kegiatan sosial kampus. Hingga suatu malam, dia dijebak oleh 3 laki-laki dari organisasi kampus, dilecehkan, difoto, direkam, lalu dibungkam, dan dia memilih mati. Bukan karena lemah, tapi karena tak ada yang percaya. Aku duduk di lantai kamar, buku harian itu di tangan. Vira masih terbaring lemas di kasur. Tangannya menggenggam boneka kecil, boneka yang sama dengan yang pernah kulihat di tangan sosok hantu itu. Boneka itu kini bersih, utuh, seperti telah diterima kembali. Tapi bayangan belum usai. Dari dalam lemari, cahaya redup kembali muncul. Tapi kali ini bukan lorong, bukan kabut, melainkan cermin besar. Cermin tinggi yang tidak pernah ada sebelumnya. Dalam pantulannya, aku tidak melihat diriku sendiri. Tapi 3 laki-laki itu tertawa, menyeringai, memegang kamera, dan menjahit mulut Amara. Lalu perlahan, mereka berbalik dan menatapku dari dalam cermin. Aku mundur. Tapi tangan-tangan pucat muncul dari dalam pantulan. Mereka menjangkauku, menarikku ke dalam. Tubuhku tersedot masuk, dan dalam sekejap, aku terlempar ke ruangan lain. Aku kembali ke kamar kedua, versi gelap dari kamar kos itu. Di dalamnya, Amara berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun putih bersih, rambutnya digerai rapi. Wajahnya tak lagi rusak tapi sedih. Aku tidak ingin membunuh siapa-siapa, bisiknya.
Aku hanya ingin mereka merasakan ketakutan seperti aku dulu. Aku ingin mereka bicara, ingin mereka mengaku. Aku menelan ludah. Kalau begitu, biar aku yang bantu. Ia menatapku. Kenapa kamu? Aku menjawab dengan suara bergetar. Karena aku masih hidup. Dan karena aku percaya sama kamu. Untuk sesaat, cermin di hadapanku bersinar terang. Lalu aku terlempar kembali ke kamarku. Pagi harinya, aku langsung mengumpulkan bukti, buku harian Amara, fotonya, data kematiannya, dan berkas organisasi kampus yang diam-diam masih menyimpan rekaman jejak digital milik Aditya Rahman dan 2 temannya. Semua kukumpulkan. Kumasukkan ke dalam satu flash disk. Lalu, aku unggah ke media sosial dengan akun anonim. Keesokan harinya, namanya trending di Twitter dan Instagram. Aditya Rahman langsung viral. Video permintaan maafnya menyusul, tapi isinya penuh kebohongan. Tapi tidak butuh waktu lama. Kampus bereaksi, media lokal meliput, dan akhirnya penyelidikan resmi dibuka. 2 minggu kemudian, Aditya dan 2 pelaku lainnya ditahan polisi atas dugaan pelecehan dan perekaman ilegal. Beberapa saksi diam-diam mulai berani buka suara. Dan malam setelah mereka ditahan, kamar kosku berubah. Cermin besar itu retak dan hancur sendiri. Lemari itu menutup dengan sendirinya, lalu terkunci. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada bau darah, tak ada sosok perempuan berdiri di ujung lorong. Amara sudah pergi. Namun sebelum benar-benar tenang, dia datang menemuiku untuk terakhir kali, dalam mimpi. Kami duduk bersebelahan di tepi kasur. Ia tersenyum, kali ini benar-benar tenang. Aku dengar suara mereka sekarang, katanya. Dan semua orang juga dengar. Terima kasih. Maaf aku telat, ucapku lirih. Dia menggeleng. Tidak, kamu datang tepat waktu. Lalu perlahan, ia menghilang dalam cahaya. Dan aku terbangun dengan air mata hangat di pipi. Aku akhirnya pindah dari kos itu. Tapi aku tidak pernah menyesal pernah tinggal di sana. Karena dari semua ketakutan, jeritan, dan trauma, aku bertemu kebenaran. Dan aku jadi saksi bahwa hantu tidak selalu menakutkan. Kadang, mereka hanya butuh satu hal, didengar. Amara akhirnya didengar. Tapi berapa banyak suara lain yang masih terbungkam di balik dinding-dinding sunyi? Kadang, hantu bukan datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang karena mereka pernah dilupakan. Dan jika kamu pernah mendengar suara dari balik lemari, mungkin itu bukan sekadar suara, tapi jeritan yang tak pernah selesai. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.